Biasanya dulu kita maksimal 2 jam saja, kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kendam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Pendiri Negara Islam Indonesia, NII, Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun, Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia menguak cara Ponpes itu merekrut jemaah yang hanya membutuhkan waktu 2 jam dengan sugesti agama. Dikutip dari tribuncirebon.com pada Senin, 19 Juni 2023, Ken Setiawan sendiri pernah menjadi pengurus Ponpes pada 2000 hingga 2002. Kemudian, ia membuat gerakan bawah tanah untuk mengembalikan para jemaah NII agar kembali ke NKRI. Kini, Ken menceritakan saat dirinya masih menjadi bagian dari pengurus di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Salah satu yang paling diingat adalah proses perekrutan calon jemaah atau santri di Ponpes Al Zaitun. Ia membeberkan, pihak Ponpes Al Zaitun menggunakan sugesti-sugesti agama untuk menggaet jemaah. Menurutnya, pola perekrutan mirip dengan multi-level marketing. Ken Setiawan menyampaikan, pemahaman yang mereka ajarkan diharuskan bisa disebarkan ke orang lain. Ia mengibaratkan kondisi ini sudah seperti narkoba, bahkan sakaunya lebih berbahaya dari narkoba. Diterangkan, kalau pecandu narkoba bisa direhabilitasi lalu dosisnya dikurangi maka akan sembuh. Namun berbeda dengan Ponpes tersebut yang selalu merasa paling benar sementara yang lain adalah kafir. Ken menceritakan, dalam tugas perekrutan calon jemaah itu, dahulu ia hanya membutuhkan waktu selama 2 jam. Selama waktu tersebut dimanfaatkan untuk memberikan doktrin. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat ini. Jadi sakaunya, lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba, nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi, dia sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua. Surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung tahun kurban. Biasanya dulu kita maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kendam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk mengawasi orang yang bodoh, bukanlah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaikat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NII Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI. Di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Marin Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di dalam kita bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat. Dan ini menjadi warning agar berhati-hati. Karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalau debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana.